إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ayolah ikhwah wal akhwat, para tulabul ilm yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita pada pertemuan yang lalu kita bahas bahwasanya tidak ada yang mampu menghalangi seseorang dari jalan menuntut ilmu. Tidak kondisi, tidak kesibukan, tidak kemiskinan, tidak pula yang lainnya. Semua itu adalah satu kondisi yang harus kita kendalikan. Bukan kita yang dikendalikan oleh kondisi tersebut. Lihat gambaran yang disebutkan oleh Syekh Sadhan pada pertemuan yang lalu, Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala, seorang imam ahli hadis agung di zamannya, sekaligus seorang imam ahli fikih terbesar, fikih syafi'iyah di zamannya. Beliau tidak memiliki beberapa kitab sentral. Meskipun demikian, tidak menghalangi beliau untuk menjadi seorang imam yang agung. Demikian juga disebutkan oleh beliau rahimahullah, tatkala seseorang tidak mendapatkan orang yang dia belajar darinya di kampung halaman dia, maka jangan menyerah dengan kondisi. Pergilah ke kampung yang lain, berangkatlah ke daerah yang lain untuk kita menuntut ilmu dan belajar di tempat yang itu adalah bukan tempat kita. Yang penting semuanya adalah tergantung bagaimana kita mengatasi kondisi untuk mendapatkan ilmu yang berbarokah. Kemudian beliau mengatakan, wa min atharis samti ala talibil ilmi, dan di antara pengaruh as-samtu itu adalah perilaku orang-orang saleh. Berperilaku, berkata, berbuat, berpakaian, bertingkah pola sebagaimana orang-orang saleh. Itulah as-samt. Wa min atharis samti ala talibil ilm, dan di antara pengaruh dari as-samt, dari perilaku yang baik dari seorang menuntut ilmu, antara rajulan khamilad dzikri, engkau melihat seseorang yang tidak disebut-sebut, yang ghairu ma'rufin, yang tidak dikenal bainan nas, antara manusia, orang yang enggak dikenal sama sekali. Lakin al-kalamul ladzi yaqul, namun ucapan yang dia katakan, was-samtul ladzi yaktasibuhu, dan perangai yang dia dapatkan, yuhditsu fi nafsis sami'i, memberikan, menjadikan dalam diri orang yang mendengar, wan nadhiri, dan orang yang melihat, atharon qad la tuhditsuha qira'atu alfi kitab, yang terkadang tidak dilakukan atau tidak terjadi tatkala membaca 1000 kitab. Walaqad dzakara adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan fi Siyar, dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, annahu kana yajtami'u fi majlisil Imam Ahmad, bahwasanya yang hadir di majelisnya Al-Imam Ahmad rahimahullah 5,000 orang, au yazidun, atau lebih. Jadi yang hadir di majelisnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, majelis ilmu dan majelis hadisnya Imam Ahmad, itu 5.000 lebih, 5.000 orang lebih. Nahwu 500 yaktubun, sekitar 500 orang itu datang untuk nulis hadis. Sekitar 500 orang datang untuk menerima, mengambil hadis. Wal baqun, adapun yang sisanya 4.500-nya itu yata'allamuna minhu husnal adabi wassamti, hanya datang untuk mempelajari, melihat bagaimana bagusnya akhlak dan bagusnya perangai,
Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan memang ya ikhwan, begitulah seharusnya seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, dia adalah menyendiri. Dia itu adalah orang yang berbeda dengan keumuman masyarakat. Karena dia membawa kitabullah, dia membawa sunnah Rasulullah, dia membawa agama Islam yang murni ini. Tingkah laku dia bukan sebagaimana tingkah laku orang-orang awam. Pakaian dia bukan sebagaimana pakaiannya orang-orang awam. Yani cara berbicara dia tidak sebagaimana cara bicaranya keumuman masyarakat yang rata-rata mereka adalah orang-orang yang jahil. Dan itu yang kita lihat dari para ulama. Oleh karena itu, majelis Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tidak semua muridnya Imam Ahmad itu adalah menjadi orang-orang yang memang datang untuk belajar. Tapi banyak yang datang hanya untuk mempelajari akhlak dan adab dari beliau rahimahullah ta'ala. Wahada Abu Bakar ibnul Muttawwi'i. Dan inilah Imam Abu Bakar ibnul Muttawwi'i. Yaqul, beliau mengatakan, ikhtalaftu ila Abi Abdillah. Saya bolak-balik mendatangi majelisnya Al-Imam Abu Abdillah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Sintai asyrata sana, selama 12 tahun. Selama 12 tahun saya selalu datang ke majelisnya Imam Ahmad rahimahullah. Menunjukkan ya ikhwan, bahwasanya di antara satu syarat utama dalam belajar itu belajar butuh waktu yang lama. Al-Imam Syafi'i mengatakan watul az-zaman, watuluz zamani, butuh waktu yang lama. Ada orang belajar kepada seorang imam 20 tahun. Al-Imam Abu Bakar Al-Muttawwi belajar pada Imam Ahmad 12 tahun. Ada yang belajar seperempat abad, ada yang belajar mulazamah kepada imam tertentu sekian tahun, dan begitu. Maka orang-orang kemudian yang merasa 4 tahun, 5 tahun, jadi 3 tahun, 2 tahun, merasa sudah menjadi seorang syekh, seorang mufti, maka itu adalah sebuah talbis iblis. Dan itu adalah satu perangkap setan yang sangat berbahaya. Taib. Wa huwa yaqra'ul musnad ala auladih. Selama 12 tahun itu Imam Ahmad membacakan kitab musnad. Membacakan musnad Ahmad. Yani kepada anak-anaknya. Dan kitab musnad adalah kitab teragung, kitab terbesar dalam kitab hadis yang ditulis oleh beliau rahimahullahu taala. Fama katabtu anhu haditsan wahida. Selama 12 tahun itu saya tidak menulis satupun hadis. Wa innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqih. Saya datang hanya untuk mempelajari petunjuk beliau dan akhlak beliau. Wa qala Ibnu Abbas, dan Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Al-Imamur Rabbani, seorang imam yang sesungguhnya, seorang ulama yang sesungguhnya, Imamur Rabbani, alim Rabbani, huwa alladhi yu'allimun nas, dialah yang mengajarkan pada manusia sigharal ilmi qabla kibarih, ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Dan perhatikan para ikhwan fillah azani Allahu iyyakum, di antara ciri khas syariat kita dan di antara ciri khas agama kita itu mengajarkan syariat mulai dari titik yang paling kecil untuk menuju kepada titik yang besar. Keadilan misalkan, Islam memerintahkan kita berbuat adil, sampai pun dalam perkara sekecil apapun. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang pakai sandal satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang pakai sandal satu. Kalau satunya pakai, satunya pakai. Kalau satunya nggak pakai, satunya dilepas. Satunya dilepas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berteduh sebagian tubuh. Berteduh hanya sebagiannya, separuh tubuh di bawah atap, separuh tubuh masih kena matahari. Jalannya kalau mau berteduh sekalian, kalau mau panas sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang qaza, memotong rambut sebagiannya dipotong, sebagiannya ditinggal. Kata para ulama, kenapa itu dilarang oleh Rasulullah? Agar orang itu belajar berbuat adil sampai pada dirinya sendiri. Dia tidak menzalimi kaki satunya dipakai sandal, kaki satunya nggak dipakai sandal, zalim.
Dia tidak menzalimi rambutnya, satunya dipotong, satunya nggak dipotong. Dan dia tidak menzalimi anggota tubuhnya, satu diteduhkan, satu dibiarin kepanasan. Di pelatihan semacam ini agar orang itu merasa, agar umat Islam itu tahu bahwasanya keadilan dituntut dalam perkara sekecil apapun, sekecil apapun. Contoh yang lain, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita ini untuk tidak tomak dalam segala sesuatu, dalam kekuasaan, dalam kewibawaan, dalam nama dan jabatan. Itu diajarkan oleh Rasulullah dalam perkara yang sangat kecil. Apa itu? Tidak tomak dalam makan. Oleh karena itu salah satu di antara adabnya Rasulullah dalam makan, posisi makan itu berusaha agar perut itu nggak bisa kenyang. Gimana posisi makan ya kawan? Kaki ditekuk, kan itu. Posisi makan itu kaki ditekuk. Sehingga kalau kaki ditekuk otomatis perut tertekan. Dia makan belum kenyang, dia sudah nggak bisa makan. Kenapa? Perutnya ketekan. Ini perutnya ketekan. Dan Rasulullah melarang makan itu muttaki. Muttaki artinya senderan, bukan bersandar ya kawan. Yani muttaki dalam bahasa Arab itu bukan duduk bersandar. Tapi kalau bahasa Jawa itu leyeh-leyeh gitu ya. Apa bahasa Indonesianya? Orang Arab ya kawan, tahu pernah bertamu ke orang Arab? Yani Rabbuna Jalla wa ala min sifati ahlul jannah alal araiki muttakiun. Mereka itu bersandar muttaki pada araik. Araik itu sebangsa sandaran tangan, yani untuk tempat mereka nyantai. Rebahan, tapi bukan rebahan tidur gitu, rebahan separuh tubuh. Kalau makan model semacam itu, makan 3 piring pun masuk gitu, karena pelutnya sedang lepas, nggak ada yang menahan dia. Begitu juga dengan segala sesuatu yang lain. Maka kita berusaha sebagai seorang penuntut ilmu, yani untuk menjalankan agama ini sekecil apapun untuk menuju kepada perkara yang lebih besar. Kalau orang tidak berusaha atau tidak melatih dirinya untuk perkara-perkara kecil, maka dia akan sulit untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Yu'allimuhum bifi'lihi wa biqaulihi, mengajarkan kepada mereka dengan perbuatan dan dengan ucapannya, wa tusarrufatihi, dan dengan perilakunya, wa talibul ilmi yambahi, dan seorang penuntut ilmu salayaknya ayyakuna qudwatan fi jami'i syu'unihi, untuk menjadi contoh di segala perilakunya. Fala yatakallamu wa la yatasarrafu, dia tidaklah berkata, tidaklah berbuat illa ala hudan wa ala nur, kecuali di atas petunjuk dan kecuali di atas cahaya. Dan ini ya ikhwan, sesuatu yang perlu saya atau yang perlu sangat kita tekankan. Kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Wallah, orang-orang awam, orang-orang umum melihat kita itu bukan dengan pertama kali tatkala melihat kita. Tatkala pertama kali melihat santri, tatkala pertama kali melihat seorang penuntut ilmu, tatkala pertama kali melihat salafiyin, yang dilihat itu bukan berapa juz dia hafal. Karena nggak mungkin di tengah pasar lihat antum kalau kepalanya tambah gede, hafalnya tambah banyak, gitu nggak kelihatan ya, kawan. Nggak kelihatan dia itu mumtaz atau jayyid atau rosik, gitu ya. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Dia itu hafalan hadisnya sampai berapa? Yang kelihatan pertama kali adalah akhlak, tata cara dia berbicara, tata cara dia bersikap, anggah ungguh, sopan santun, beradab. Wallahi akhwan, kalau kemudian kita itu meminta, mengajak kepada manusia, yani untuk kembali kepada jalan al-haq, untuk kembali kepada jalan yang benar, kemudian ternyata kita sendiri tidak menampakkan kebenaran di mata mereka, itu sangat sulit bagi mereka untuk menerima. Tapi cobalah memasuki dunia dakwah dengan akhlak, cobalah memasuki dunia dakwah dengan adab, cobalah memasuki umat dengan tata krama kita yang agung. Tatkala antum datang kepada orang tua, dulunya para ikhwah, sebelum kita ngaji, itu ya kadang-kadang kita itu mentak orang tua, kadang-kadang diperintahkan orang tua nggak nurut, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Setelah ngaji, subhanallah, sopan pada orang tua, gitu ya, bantu orang tua, setiap malam menjeti orang tua, kemudian ini, kemudian itu.
Maka orang tua akan berpikir, nak, kamu itu ngajinya di mana? Setelah kamu itu ganti pakaian, gitu ya. Dulu kaosan, celana jeans, sekarang itu kamu pakai baju kayak begini, kok tambah baik, tambah sopan. Kamu itu ngaji di mana? Ibu mau ikut, bapak mau ikut, gitu. Biar jadi kayak kamu, gitu ya. Tapi kemudian kalau setelah kita berubah, pakaiannya jadi begini, asalnya nggak pernah kopiahan, sekarang kopiahan, asalnya pakai kaos, sekarang pakai baju gamis, pulang-pulang banting piring, pulang-pulang banting TV, pulang-pulang foto bapak ibunya dicabut banting. Nak, kamu itu ngaji di mana? Kok datang-datang dari gila? Kan itu tuh orang tua ya, kawan. Kamu itu ngaji di mana? Datang-datang jadi kayak begini. Akhirnya karena orang tua benci pada anak, akhirnya semua yang kayak anak dibenci juga. Itu kayak anak saya kurang ajar, ini kurang ajar. Akhlak ya akhwan, akhlak dan adab. Akhlak dan adab yang perlu untuk kita cermati. Orang melihat kepada kita para thulabul ilm bukan dengan ilmu yang pertama kali. Orang melihat kepada kita pertama kali adalah dengan akhlak, dengan tata krama, dengan adab dan dengan sopan santun. Maka hal ini sesuatu yang sangat perlu untuk kita cermati dalam kehidupan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Walidha, oleh karena itu, fanahanu walillahil hamdu wal minnah. Ini kita segala puji hanya milik Allah. Na'ishu waqtan qad tayassarat fihi wasailu katsiratun. Kita hidup pada sebuah zaman yang mudah, berbagai sarana tu'inu talibal ilmi ala talabi, yang membantu seorang penuntut ilmu untuk menuntut ilmu wa tahsilih, dan mendapatkannya biyusrin wa suhulatin, dengan sangat mudah. Fal insanu minna yastati'u mathala, salah seorang di antara kita mampu an yukharrija hadithan min mi'ati kitabin fi khilali taqa'iqa ma'dudah, mampu untuk mentakhrij sebuah hadis dari 100 kitab hanya dalam beberapa menit. Wa dzalika fadlun minallah, dan itu adalah keutamaan dari Allah. Tsumma bisababil faharisil mutanawwi'ah, kemudian dengan berbagai indeks yang ada. Pada zaman sekarang ya ikhwan fiddin, ayyuhal muslimun, saya berani untuk mengatakan tidak ada uzur seseorang itu tidak belajar ilmu agama. Kalau pada zaman dahulu mungkin saya nggak bisa berangkat ke pesantren, saya nggak bisa untuk mendatangi majelis taklim. Zaman sekarang nggak ada namanya nggak bisa belajar. Kenapa? Di rumah dia, di kamar dia, seandainya dia tidak bergerak dari rumah, mampu ilmu itu dibawa ke rumah. Via apa? Kalau memang radio dakwah sampai ke tempat dia, pakai radio. Kalau memang tidak ada, pakai streaming internet. Kalau memang tidak ada, pakai beberapa channel radio HP. Anggaplah tidak ada. Rumah dia terlalu dalam di dasar lautan, sehingga channel internet nggak bisa masuk, segalanya nggak bisa masuk. Ini nggak bisa masuk. Ada majalah, ada buku, ada kaset yang dijual. Ini sehingga bisa didatangkan ke rumah ini untuk dia pelajari pada saat dia masih di dalam rumah. Oleh karena itu tidak ada ulur wallahi bagi orang pada zaman sekarang ini untuk tidak bisa belajar, dengan segala kenikmatan, dengan segala fasilitas yang Allah telah mudahkan. Lakin hanya saja, ya tura aqaddarna hadhihi ni'mah, apakah kita telah mengagungkan nikmat ini? Wa adrakna hadzal fadl alladhi ahata bina, dan kita memahami keutamaan yang meliputi kita ini. Fal aqilu yatadabbar, seorang akil merenungi, wa yanzur fi hadhihi ni'am, dan melihat pada kenikmatan ini, allati rubbama tuslabu minna, yang mungkin akan dicabut dari kita. Dan ini peringatkan ya akhwan bagi antum semua, wallah, antum di tempat ini adalah mendapatkan kenikmatan agung. Tidak semua orang itu bisa sampai ke pesantren yang disitu diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Betapa banyak ada orang yang mau tapi nggak mampu. Mau, keinginannya kuat, tinggi, semangatnya tinggi untuk belajar, tapi dia nggak mampu. Mungkin nggak mampu sisi ekonomi, mungkin nggak mampu sisi kondisi.
Dia ada orang tuanya di rumah sudah tua renta, mau ditinggal sama siapa. Ini pada waktu keinginan hati yang kuat untuk belajar, tapi orang tuanya menahan, dia harus di rumah, nggak bisa belajar, nggak bisa untuk belajar. Mau, tapi tidak mampu karena kondisi. Ada orang-orang ya ikhwan yang di luar sana mampu, tapi nggak mau. Mampu, tapi nggak mau, sehingga nggak sampai ke tempat ini. Tatkala antum mau dan nyampe, gitu ya, nyampe ke tempat ini, maka gunakanlah kesempatan ini sebesar-besarnya. Ana khawatir, yani bahwasanya nikmat ini kalau tidak disyukuri, nikmat ini kalau tidak digunakan sebaik-baiknya, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dengan segera nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan nanti suatu ketika kalau memang nikmat semacam ini telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggallah suatu ketika nanti mungkin 20 tahun yang akan datang, dia hanya bisa mengatakan, duh seandainya dulu tatkala saya menyantren saya sungguh-sungguh. Sekarang sudah berlalu waktu yang telah berlalu dan tidak bisa lagi untuk dikembalikan. Idzan, oleh karena itu, kalau begitu, fanahnu la tanqusuna maraji, kita pada zaman sekarang tidak lagi kurang kitab-kitab rujukan. Wala yanqusuna masyayikh, tidak lagi kurang para guru. Wala tanqusuna awqat, tidak lagi kurang waktu. Kullu hadza mutayassirun, semua ini mudah. Wa mutawaffirun, dan banyak. Bihamdillah, dengan hanya segala puji milik Allah. Lakin nahtaju ila taqwa, namun kita hanya butuh kepada ketakwaan. Wa nahtaju ila badli ma nastati'u minal juhdi hatta najni thimaral ghars. Kita butuh untuk mengerahkan apa yang kita mampu dari kesungguhan kita, sehingga nanti kita bisa memanen buah dari apa yang telah kita tanam. Intinya para ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum, bahwasanya kita dalam kondisi yang sekarang ini, antum para penuntut ilmu yang pesantren maupun yang ada di luar pesantren, di zaman sekarang ini, wallah, kalau orang beralasan saya sibuk, wallahi itu hanyalah alasan yang dibuat-buat untuk menutupi kekurangan diri. Kalau alasan saya nggak punya kitab, yani kitab berapa harganya? Yani kalau dia alasan nggak punya waktu, nggak ada alasan orang nggak punya waktu. Kalau alasan yang lain, semua itu bisa untuk dikondisikan, tergantung bagaimana kita melakukan. Kita hanya butuh dua, kata Syekh. Pertama, ketakwaan kita kepada Allah. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkuat sehingga Allah memberkahi langkah kita. Yang kedua, mengerahkan kemampuan dan usaha yang bisa kita lakukan, yakni untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Oleh karena itu saya mengatakan, sesuatu yang sangat perlu untuk dicermati bagi seorang penuntut ilmu adalah halaqatul ilm, majelis-majelis ilmu. Ini kalau bagi antum nggak masalah, karena antum setiap jamnya di majelis ilmu, di kelas gitu. Terutama bagi ikhwah yang ada di luar kawasan pesantren. Hadhil halaqat allati tantashiru fi biladina. Halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu yang tersebar di negeri kita. Negeri mana, ikhwan? Saudi. Ini karena beliau Saudi. Walillahil hamd. Dan alhamdulillah ya ikhwan, majelis ilmu di negeri kita banyak. Majelis ilmu di negeri kita banyak. Anda tidak mengatakan antum yang ada di pesantren itu jelas dari jam 7 sampai zuhur, nanti asar, nanti maghrib gitu. Semuanya adalah dalam majelis ilmu. Dan seandainya pun tidak di dalam kawasan pesantren, di zaman sekarang majelis ilmu itu sangatlah banyak di negeri Indonesia ini. Yar'aha thullatun mimman nahsibuhum wallahu hasibuhum, yang dibina, yang dibimbing oleh sekelompok dari orang-orang yang kami sangka mereka min ahli ilmi sadiqin, dari para ahli ilmu yang jujur dalam ilmunya. Wa ala ra'sihim masyayikhunal kiram, dan yang paling mulia, yang ketuanya mereka adalah para guru-guru kami. Syekh Sadhan gurunya adalah Syekh bin Bas, Syekh Shalih Fauzan, dan para masyayikh Riyadh yang lainnya secara umum. Di negeri kita katakan, ini di negeri kita banyak para tulabul ilm, banyak para majelis ilmu
yang dibimbing oleh para penuntut ilmu yang kita sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu jujur dalam menyampaikan ilmu meskipun belum sampai pada tataran ulama. Tapi insya Allah cukup untuk memaparkan ilmu yang mereka ambil dari para ulama baik secara langsung maupun lewat kitab-kitab mereka. Hadhil halaqatu wa haula'il masyayikh. Halaqah-halaqah itu dan para ulama-ulama tersebut, sayati yaumun, akan datang suatu hari nanti, nandamu ala an farratna, kita nanti akan menyesal, ala an farratna, kalau kita dulu sembrono, fi huduri durusihim, untuk hadir di majelis mereka, di pelajaran mereka. Al-quru hadha, saya sebutkan hal ini, kata Syekh, ba'da an sattara aslafuna, setelah para ulama-ulama kita dahulu menuliskan ibarat, ungkapan-ungkapan tunbi'u an hasratin wa dadamah, yang mengungkapkan rasa sedih dan rasa penyesalan, ala tafritihim, bagaimana mereka tidak mendapatkan fi masyayihin asaruhum, para ulama yang mereka hidup sezaman, lakin lam yarwu anhum wa lam ya'khudhu anhum, namun mereka tidak meriwayatkan dan tidak mengambil ilmu dari mereka. Saya katakan ya akhwan kepada antum, Allah ya akhwan, antum saat ini belum merasakan, belum merasakan bahwasanya kalau enggak rajin belajar di mahat itu akan menyesal, akan rugi. Wallah, saat ini antum enggak akan merasakan bahwasanya rugi, buang-buang waktu untuk jalan-jalan dan untuk main bola terus-terusan. Tapi penyesalan itu akan datang tatkala antum lulus. Tatkala antum lulus, kemudian pulang ke kampung halaman, jadilah dia seorang ustadz. Tatkala dia jadi seorang ustadz ngajar, pusing sekarang ngajar. Mau enggak murojaah, mau enggak mapan dalam ilmu, kok Arabnya ngajar, kan itu. Mau belajar ke pesantren lagi, dia sudah lulus. Dia sudah lulus. Ditanya enggak jawab, masa tiap hari wallahu alam terus gitu ya. Tiap kali ditanya wallahu alam. Pertanyaan kedua, wallahu alam. Pertanyaan ketiga, wallahu alam. Ya enggak jadi pertanyaan akhirnya ya kawan. Ya kalau sekali-kali atau kalau memang benar-benar enggak bisa, besoknya dipelajari. Tapi begitu terus. Dia baca kitabnya masih gradul-gradul, kesandung kanan, kesandung kiri, jatuh kanan, jatuh kiri. Padahal sudah dianggap ustadz. Tatkala itulah dia mengatakan, duh, kenapa dulu enggak rajin? Kenapa dulu saya enggak rajin? Kenapa dulu kalau malam-malam kok senengnya ngobrol sambil minum teh? Kenapa dulu waktunya pelajaran kok nongkrong di warung ini? Kenapa? Tinggal pertanyaan kenapa dulu kok kenapa dulu? Ini kenapa? Waktu-waktu itu ini akan kita rasakan penyesalan, dan itu ya akhwan datang dari semua. Datang dari semua dan tidak lepas anak. Ini saya sering mengatakan, kenapa ya? Dulu pada waktu belum punya anak, pada waktu dulu belum punya istri misalkan, belum punya anak, belum terganggu oleh siapa, enggak serius, benar-benar serius dalam belajar. Padahal anak dulu pada waktu di Jamiah dikenal oleh kalangan ikhwan sebagai kutu buku. Tidak pernah anak meninggalkan buku kemana majelis pun anak berada. Saat itu, meskipun demikian ya ikhwan, tatkala anak lulus, kemudian tatkala berada di majelis harus ngajar dan yang lainnya, penyesalan itu muncul. Kenapa? Gitu. Kenapa kok masih ada beberapa waktu dulu yang berlalu begitu saja? Apalagi ya ikhwan, kalau melihat kemudian ternyata pagi jalan-jalan ke Tambak, sore alun-alun, malam ngobrol, gitu ya, siang main kelereng. Yuk, akhirnya jadi apa ya ikhwan tatkala antum nanti lulus gitu. Sekarang wallahi antum nggak merasa. Wallahi ya ikhwan, antum hari ini nggak akan merasakan penyesalan. Paling banter kalau nggak naik kelas nyesel. Itu aja paling banter. Tapi kalau sudah naik kelas, alhamdulillah naik kelas gitu ya. Tapi tatkala nanti sudah lulus, sudah megang halaqah, sudah jadi ustadz, sudah dituakan meskipun belum tua, maka tatkala itulah hari-hari kita akan mengatakan, kenapa dulu saya nggak rajin dalam belajar? Kenapa dulu waktu-waktu itu ini saya lewatkan begitu saja tanpa harus rajin dalam belajar? Kita lihat bagaimana para ulama-ulama kita menyesal tatkala satu zaman dengan seorang alim tapi tidak sempat mengambil ilmu darinya.
Walaqad zayyala al-Khatib al-Baghdadi. Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi telah zayyal itu menjadikan satu bab di akhir pembahasan Kitabul Rihlah, dalam kitabnya Rihlah fi Talabil Hadis, perjalanan dalam menuntut ilmu hadis. Bi dzikri man rahala ila syaikhin yabtahi ulu wa isnadih, menyebutkan orang yang berangkat menuju seorang syekh, seorang guru untuk mendapatkan ketinggian sanad. Fama taqabla dhafarit talib minhu bibuluhi muradihi. Ternyata gurunya meninggal dunia sebelum santri tersebut mencapai apa yang dia inginkan. Falqad kana as-salaf yatahassarun. Sungguh para ulama salaf dulu menyesal ala fawati syaikhin asaruhu, kehilangan ketemu dengan seorang syekh yang satu zaman dengan mereka. Lakinnahum lam ya'khudhu minhu syai'a. Tapi mereka belum sempat mengambil ilmu dari dia. Fahada Daud. Inilah Daud wa yusamma Abdullah ibn Daud al-Khuraibi, dan dia namanya adalah Abdullah ibn Daud al-Khuraibi. Yaqul, dia mengatakan, kana sababu dukhulil Basra, yang menyebabkan saya datang ke kota Basrah sekarang di Irak, li'an alqa ibn Aun, saya datang ke kota Basrah itu hanya ingin ketemu al-Imam Ibnu Aun. Gak kepingin ketemu siapa-siapa, bukan kepingin dagang, bukan kepingin rekreasi, bukan kepingin jalan-jalan. Saya datang dari jauh, datang ke kota Basrah hanya ingin ketemu Al-Imam Ibnu Aun untuk belajar 1-2 hadis darinya, sehingga saya bisa menganggap diri saya sebagai muridnya. Falamma sirtu, dalam perjalanan ilmu pada waktu dulu itu jalan. Falamma sirtu ila qanatiri Bani Dara, tatkala saya sampai ke jembatan daerah Bani Dar, talaqqani Na'y ibn Aun, sampailah berita kepadaku bahwasanya Al-Imam Ibnu Aun telah meninggal dunia. Saya datang dari jauh ke kota Basra untuk ketemu dengan Ibnu Aun. Menjelang sampai, datanglah berita beliau barusan meninggal dunia. Fadakhalani mallahu bihi alim. Maka masuk kepada diriku kesedihan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Fangdur ya akhi ila tahassuri. Lihatlah wahai saudaraku bagaimana dia menyesal. Innahu lam yakhsar tharwatan maliyah. Dia tidak rugi harta. Wa lam yakhsar binaan, dia tidak rugi bangunan. Wa innama khasira amran, namun dia rugi satu perkara, lan yastati'a an yata'awwadha anhu, dia tidak akan mampu menggantinya, illa bimithlih au ahsana min, kecuali dengan yang semisalnya atau yang lebih baik darinya. Wasullatun minas salaf, dan sebagian dari para ulama salaf rahalu, mereka jauh melakukan perjalanan untuk bertemu dengan seorang syekh, untuk bertemu dengan seorang guru. Faminhum mad adraka janazat syekh, ternyata ada yang sempat hanya menemui jenazahnya. Datang jauh-jauh, misalkan gambaran kayak Yohan, antum gambarkan dari sini mau ketemu dengan syekh alim, seorang guru di Jakarta, jalan kaki. Zaman itu ya kawan, jalan kaki atau naik onta. Jalan kaki sini Jakarta kira-kira berapa hari? Jalan kaki atau naik onta, gitu ya. Niatnya satu, bukan untuk jalan-jalan ini. Niatnya untuk sempat datang ke majelisnya Imam Fulan ibnu Fulan. Sampai di kota Jakarta hati telah berbunga. Jadi perasaan kepingin ketemu dengan sang imam yang dia rindukan untuk belajar darinya. Ternyata begitu masuk Jakarta, ada berita diumumkan Al-Imam Fulan ibnu Fulan meninggal detik ini. Sehingga dia sempat ketemu memang jenazahnya. Sempat ketemu jenazahnya, enggak sempat ketemu orangnya, enggak sempat ketemu ilmunya. Wa minhum man adrakahu wa huwa fi sakaratil maut. Dan di antara para ulama ada yang sempat ketemu dengan orang yang dia inginkan untuk ketemu, tapi dia sedang dalam kondisi koma, kondisi sakaratul maut. Wa minhum man adrakahu wa qad wada'uhu fit turab ba'dal maut. Di antaranya ada yang sempat ketemu tatkala orang-orang telah menguburkannya di tanah setelah dia meninggal dunia. Wa kanu yatahassaruna, mereka itu menyesal. Wa ya'ulluna asabi'an nadam, dan mereka hanya tinggal gigit jari
ala tafwidihim, tatkala tidak bisa bertemu dan luput untuk ketemu dengan mereka. Wa nahnu wa intalat bina hayatun, yani dan kita apabila kita berumur panjang, kata Syekh, faqad nudriku ajyalan, kita nanti akan ketemu dengan beberapa generasi setelah kita, yalumunana, yang mereka mencela kita, ala tafritina fit tahsili an ba'di masyayikhina, karena kita sembrono tidak mengambil ilmu dari sebagian para ulama kita, alladzina ummiru wa hawau ilman katsira, yang mereka itu diberi umur panjang dan mereka itu membawa ilmu yang sangat banyak. Intinya para akhwah, gunakan kesempatan yang antum miliki sekarang ini dan yakinlah bahwasanya apa yang telah diceritakan oleh para ulama itu jangan sampai terulang kepada kita. Kalau para ulama ya akhwan itu telah mengerahkan segala kemampuan mereka itu menyesal hanya tidak dapat ketemu dengan beberapa alim. Tapi kalau cara penuntut ilmu pada zaman kita sekarang semacam ini, maka yakinlah bahwasanya penyesalan itu akan lebih besar tatkala kita nanti akan ada. Dan itu telah kami dapatkan dalam beberapa lawatan dakwah ke berbagai penjuru Indonesia. Kita di Sumatera ketemu dengan beberapa santri kita dulu Al-Furqan. Kita tatkala datang ke Kalimantan misalkan ketemu dengan beberapa santri Al-Furqan dahulu. Kita tatkala datang ke beberapa tempat itu ketemu dengan dulu santri-santri Al-Furqan yang ada, yang sudah lulus ya akhwan. Mereka mengatakan, Ustadz, iya, ini memang benar. Jadi apa yang dikatakan oleh para ustadz dahulu, bahwasanya penyesalan itu datangnya sekarang tatkala sekarang posisi kami di sini adalah mufti. Tatkala kita posisi kami di sini sekarang adalah imam masjid. Yang kemudian orang-orang tanya, setiap kali tanya kita bingung gitu. Tinggallah tatkala itu dulu menyesal, kenapa dulu nggak rajin gitu. Kenapa dulu nggak rajin? Dan itu adalah satu kejadian yang tidak kita inginkan terjadi pada antum semuanya pada waktu-waktu yang akan datang. Gunakan waktu ya akhwan sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya untuk memperbanyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada waktu-waktu kita kemudian hari nanti. Wallahu a'lam. Taib. Ini ada pertanyaan yang tersisa kemarin. Saya sudah selesai muhtarat. Muhtarat apa muqarrarat ini? Muhtarat kayaknya. Tapi kok baca kitab nggak bisa. Tolong minta solusinya dong Ustadz. Masya Allah. Dan doakan saya supaya bisa baca kitab. Syukron. Kami doakan ya akhwan kepada kita semua dan kepada seluruh para tulabul ilm untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang berbarokah. Namun ya akhwan, muhtarat wallahi, kata muhtarat itu adalah lulus TK. Ini levelnya adalah lulus TK untuk kawasan seorang penuntut ilmu. Kitab itu ditulis oleh Syekhuna bukan untuk menjadikan antum bisa baca kitab. Kitab itu ditulis untuk pendasaran. Kalau orang ngecat itu yang warna merahnya itu loh. Ya, warna merahnya gitu. Orang ngecat kayu itu bukan catnya. Itu warna merah itu yang akan dijadikan dasaran. Kalau sekedar warna merahnya ya lucu, jelek gitu ya. Jelek gitu. Itu butuh dilapisi lagi warna merah kedua gitu ya. Kemudian warna cat yang aslinya yang diinginkan. Yang diinginkan. Kitab itu ditulis oleh Syekhuna adalah untuk mendasari orang mempelajari nahwu yang diinginkan. Dan ya akhwan, nahwu yang di silsilah pelajaran nahwu di ma'had kita 4 level, 5 bahkan. Silsilah ilmu nahwu di ma'had kita 5 level. Pertama, apa yang anak mutawasid itu apa judulnya? Talkhis muhtarat gitu ya. Yang kedua muhtarat, yang ketiga mulakhos. Perhatikan antum judul-judulnya. Talkhis, muhtarat, mulakhos. Semuanya ringkasan kan itu. Jadi mulakhos itu ditulis oleh Syekh Fuad Nikmah untuk pemula. Oleh karena itu judulnya mulakhos, ringkasan kaidah bahasa Arab. Oleh Syekhuna, kitab yang sudah ringkas itu diringkas, dipilihi, diberi judul muhtarat, pilihan dari ringkasan. Pilihan dari ringkasan. Ini. Kemudian yang sudah pilihan itu ana ringkas dan ana beri judul talkhis, gitu ya. Talkhis itu 3 level. 3 level.
setelah itu, setelah antum hatam mulakhas ya ikhwan, barulah antum boleh ngelus dada. Saya sudah tahu dasar-dasar ilmu nahwu. Antum kalau sudah selesai mulakhas, selesai ya ikhwan mulakhas, selesai dan faham. Selesai tok apa gunane? Selesai dan paham. Baru antum boleh mengatakan, saya sekarang tahu dasar-dasar ilmu nahwu. Jangan katakan saya paham ilmu nahwu ya akhi. Terlalu sombong kalau antum mengatakan saya paham ilmu nahwu padahal antum cuma hatam mulakhas. Ini, saya tahu dasar-dasar ilmu nahwu. Level yang di atasnya tajilun nada, dan itu baru kitab para ulama. Karena itu adalah syarah dari ini qatrun nada. Gini dia. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah syarah dari Alfiyah Ibnu Malik. Itu level yang ada di Ma'had ini, yang ada di Mati. Dan anda rasa cukup ini sampai di situ. Kalau mau meneruskan maka pada kitab-kitab yang di atasnya. Jadi pada kitab yang di atasnya. Oleh karena itu ya akhi, antum bersabar. Jadi jangan terlalu cepat ingin memakan buah. Nanti hasilnya buahnya kecut. Buahnya ini kok gak mateng-mateng gitu ya. Masih lama sebulan lagi. Dipetik sekarang aja gitu. Kecut ya, sepet gitu ya. Ya rasanya gitu. Itu pertama. Yang kedua, kaidah itu adalah kaidah. Butuh yang namanya praktek. Butuh ya ikhwan yang namanya praktek. Kaidah sekedar kaidah. Antum kalau belajar ilmu renang, faham kaidahnya, hafal gitu, ada apa? Gaya kupu-kupu, gaya katak meloncat gitu ya, bener ya? Gaya ini, gaya itu, hafal di atas kepala. Coba nyemplung ke laut, mati antum. Kalau nggak pernah latihan. Latihan pertamanya akhi dari yang rendah-rendah. Latihan pertama dirinya rendah, kelelep dikit tapi kan rendah nggak masalah gitu ya. Nanti naik kepada yang tinggi. Kalau sudah mahir baru ke lautan. Ini baru ke lautan. Sering-sering ya akhi antum belajar membaca. Dimulai dari kitab-kitab yang memang kita ajarkan muqarrarat yang kecil-kecil itu, belajar latihan baca. Kemudian ini sudah bisa naik ke level di atasnya, sering-sering latihan, dan hanya dengan cara itu orang lancar baca, nggak ada obat lain, nggak ada obat lain. Teori sama, fa'il, orang yang belajar talkhis, fa'il itu marfu, yang sampai lulus audhul masalik, fa'il juga marfu, sama ya. Di mana-mana maf'ul bih mansub, sampai selesai kitabnya si bawah sekalipun mansub. Apa itu maf'ul bih? Apa ya Ustaz? Antum sudah selesai kitabnya si Bayu 8 jilid. Mansub sama aja. Teori sama. Yang membedakan sering latihan. Orang belajar buat donat. Donat ya. Antara guru, anak-anak sekalian, buat donat itu bahannya terigu. Benar ya? Terigu, dikasih gula, dikasih air, dikasih ini, caranya gini. Faham? Faham. Praktek gosong. Praktek ya gosong. Kenapa? Ya gosong pertama wajar. Salah pertama, gagal pertama, nanti naik lagi. Tidak ada jalan ya kecuali itu. Tidak ada jalan kecuali sering-sering latihan. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana cara untuk senang membaca kitab? Karena ana lebih suka mendengar Ustadz ceramah daripada membaca kitab sendiri. Karena kalau membaca kitab sendiri kadang tidak paham dan ana menjadi malas membaca. Obatnya dua. Yang pertama, antum berusaha untuk biar paham. Karena memang nggak paham, ya malas. Kalau memang nggak paham, ya memang malas. Tapi itu butuh perjuangan. Yang kedua, coba antum renungi. Ini, coba antum renungi. Antum kalau baca novel, seneng nggak? Baca novel atau baca kisah, buku cerita gitu, seneng nggak? Seneng gitu ya, seneng nggak seneng itu tergantung hati. Seneng nggak seneng itu tergantung hati. Kalau orang itu punya semangat yang tinggi, dia tahu cita-cita dan harapan, maka segala yang ada di harapan dia hilang. Dulu dikisahkan ya kawan, sebagian para ulama, dia mengatakan kalau saya butuh mengerjakan sesuatu, malam-malam ngelembur gitu ya, ngelembur untuk urusan dunia, ya kerja apa, ngantuk kepingin tidur padahal pekerjaan belum selesai. Bagaimana caranya? Ambil buku kemudian baca. Kalau sudah megang buku ngantuk hilang,
Zaman kita kebalik. Mau tidur nggak bisa tidur. Bagaimana caranya? Ambil buku, cepat tidur. Itu orang manusia zaman sekarang. Beda ya. Jauh antara kita dengan mereka. Jauh antara kita dengan. Kalau mereka ngantuk, caranya nggak ngantuk, baca buku biar nggak ngantuk. Kita nggak bisa tidur, biar cepat tidur, ngambil buku, cepat 1 menit kemudian tidur. Di antaranya Ana, gitu ya. Ana sama aja gitu ya. Tapi begitulah kondisi manusia pada zaman sekarang gitu. Kondisi manusia ini pada zaman sekarang. Kita butuh perjuangan, Allah ya akhwan. Ustadz, jika waktu itu sangat penting, apa maksudnya pihak pondok memberikan fasilitas olahraga yang merampas waktu belajar santri? Masya Allah. Ini pertanyaan mumtaz ini. Yang memalingkan mereka dari maktabah. Pertama ya, barakallahu fikum, kami membuat lapangan olahraga bukan untuk memalingkan antum dari maktabah. Ini segala sesuatu ada hak dan ada waktu. Yang salah, yang nggak bisa ngatur waktu. Yang salah, nggak bisa ngatur waktu. Masih ingat kisahnya Utsman bin Maz'un yang tatkala dia siangnya puasa terus, malamnya sholat terus. Tatkala datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yani ditegur oleh Rasulullah mengatakan, Inna li'ainaika 'alaika haqqan. Inna li'ainaika 'alaika haqqan. Utsman, matamu punya hak dibuat tidur, badanmu punya hak dibuat istirahat, keluargamu punya hak diopeni, diurusi, Allah punya hak diibadahi. Saya pun mengatakan, maktabah ya akhi punya hak dikunjungi, kunjungi. Yani badan kita punya hak dibuat biar sehat, olahraga, gitu ya. Yani mata kita punya hak dibuat tidur. Segala sesuatu tergantung kondisi. Yang salah waktunya belajar, Ustadz sakit, gitu ya. Tidur, gitu ya. Sakit, pura-pura sakit, gitu. Pada waktu siang sehat, masalah, gitu ya. Masalah. Waktunya belajar, main-main. Waktunya olahraga, alasannya merampas hak belajar. Jadi masalah ya. Segala sesuatu dikondisikan. Kapan belajar, kapan olahraga. Karena kalau orang itu tidak menggerakkan badan, itu pun salah. Kenapa? Akan membuat lemah tubuh juga. Yang penting segala sesuatu letakkan pada waktu dan tempat yang sesuai, maka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan insyaallah Subhanahu wa taala. Kita teruskan pada waktu yang akan datang باذن الله Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.